Nah, 3 berita militer yang cukup mantap jos. Hari ini yang pertama datang dari Papua bos, yang kabarnya akan siap dibangun pangkalan udara militer baru milik TNI Angkatan Udara yang jumlahnya pun lebih dari 1. Kemudian berita kedua kali ini datang dari progres pengembangan pesawat CN-235 Gansip Indonesia alias pesawat CN-235 varian tempur, yang kabarnya kini tengah ditunda pengembangannya oleh karena proyek pengembangan biofuel alias bioaftur sawit untuk pesawat terbang Indonesia. Dan berita ketiga yang cukup panas kali ini datang lagi dari Ukraina Rusia bos, di mana kini kabarnya sebanyak 15.000 pasukan militer negara Belarus pun telah siap siaga untuk ikut menggempur Ukraina. Nah, pertanyaannya, di mana sajakah wilayah tempat calon pangkalan udara baru milik TNI di Papua ini bos? Mengapa CN-235 Gansip bisa ditunda pengembangannya oleh karena bioaftur sawit? Dan sejauh apakah kesiapan pasukan Belarus untuk menggempur Ukraina? Penasaran beritanya? Cus, tanpa banyak bacor, mari kita bahas beritanya satu per satu bosku. Oke, berita pertama yang cukup mantap kali ini datang dari Papua bos. Dikutip dari beberapa sumber berita berikut, dalam rangka mendukung tugas pokok menjaga kedaulatan negara di udara wilayah timur Indonesia, Markas Besar TNI Angkatan Udara kini pun siap membangun fasilitas pangkalan udara di Provinsi Papua. Dan tak main-main, pangkalan udara yang akan dibangun ini pun lebih dari 1 bos. Panglima Komando Operasi Udara 3 Marsikal Muda TNI Samsul Rizal pun mengatakan bahwa pembangunan fasilitas Satuan Pangkalan Udara Sorong segera dimulai pembangunannya pada tahun ini. Kemudian ia juga menambahkan bahwa selain Lanut Sorong, pihaknya juga akan membangun Lanut Manokwari di ibu kota Provinsi Papua Barat, serta Satuan Skadron Udara Helikopter dan Satuan Radar di wilayah Pangkalan Udara Silas Papare Jayapura. Nah, sesuai dengan rencana strategis TNI ke depannya, wilayah Kopsut 3 juga akan dibentuk satuan TNI terintegrasi di wilayah Moratai dan Saumlaki. Dan diakui Marsda Samsul, dengan adanya satuan baru di wilayah Kopsut 3 ini, maka nantinya akan semakin menunjang optimalisasi pelayanan kepada masyarakat dan juga akan mendukung tugas-tugas operasi udara dalam rangka penegakan kedaulatan negara di udara, ujarnya. Nah, perlu kalian ketahui bos, berdasarkan data wilayah Provinsi Papua Barat yang berdiri berdasarkan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 dari tanggal 4 Oktober 1999 hingga tahun 2022 ini, belum ada satupun kabupaten atau kota yang memiliki pangkalan udara. Dan kini TNI Angkatan Udara pun akan membentuk pangkalan udara baru di Kota Sorong, Manokwari, serta juga menempatkan Satuan Skadron Udara Helikopter dan Satuan Radar di wilayah Pangkalan Udara Silas Papare Jayapura. Mantap, mantap jos. Oke, kemudian berita kedua kali ini datang dari progres pengembangan CN-235 Gansip Indonesia yang katanya telah ditunda. Wah, kira-kira apakah penyebabnya nih bos? Dikutip dari Gens.com, dalam Singapore Airshow 2022 kemarin, Indonesia pun kabarnya tengah menunda pengembangan varian tempur dari pesawat multiguna bermesin ganda CN-235 tanpa batas waktu. Hal ini pun dikarenakan desakan negara untuk mengkomersialkan jenis biofuel penerbangan buatan dalam negeri. Seorang pejabat dari PT Dirgantara Indonesia pun mengungkapkan kepada Gens bahwa tempat uji terbang yang seharusnya menjadi platform tempat kami melakukan uji coba penembakan sekarang terlibat dalam proses prakomersialisasi dari biofuel penerbangan berbasis minyak sawit yang dikembangkan di Indonesia dan dikenal sebagai bioaftur. Nah, artinya di sini dapat kita tarik sedikit kesimpulan bos, bahwa tempat pengembangan pesawat CN-235 Gansip saat ini tengah digunakan sebagai tempat pengembangan bioaftur, yaitu bahan bakar pesawat dari bahan baku kelapa sawit. Hal ini pun menyebabkan Indonesia tak lagi menampilkan model CN-235 Gansip dalam pamerannya di Singapore Airshow 2022 kemarin bos. Padahal sebelumnya Igan Satyawati,
seorang wakil presiden perusahaan untuk pengembangan bisnis dan pemasaran, mengatakan kepada Jens di Singapore Airshow 2020 bahwa pesawat CN235 Testbed Indonesia saat itu telah dilengkapi dengan meriam pesawat Deva 553 laras tunggal 30 mm di sisi belakang badan pesawat untuk uji coba penembakan di darat. Senjata itu pun adalah senjata yang diambil dari Douglas A4H Skyhawk pensiunan yang sebelumnya bertugas di Angkatan Udara Indonesia. Nah, jadi bagaimana menurut kalian tentang penundaan pengembangan CN235 Indonesia varian tempur ini oleh karena pengembangan bioaftur kelapa sawit, bos? Silahkan kalian cocor bacor di kolom komentar. Oke, kemudian berita panas selanjutnya datang dari Ukraina Rusia. Sampai saat ini pertarungan dua negara ini pun masih terus berlanjut, bos. Bahkan mulai banyak pasukan-pasukan tempur lain yang mulai ikut bergabung dalam konflik ini. Sebut saja diantaranya ada pasukan Chechnya, pasukan milisia Salsuria, pasukan relawan pendukung Ukraina, dan kini kabarnya tetangga sekaligus sekutu dekatnya Rusia yaitu negara Belarus pun juga telah menyiagakan 15.000 pasukannya untuk menggempur Ukraina. Dinas Keamanan Ukraina pun baru-baru ini mengungkap kemungkinan bahwa militer Rusia akan mendapat dukungan dari pasukan angkatan bersenjata Belarus dalam invasinya ke Ukraina. Negara Belarus ini pun disebut-sebut tengah mencari dalih untuk membenarkan serangan ke Ukraina. Perwira tinggi militer Ukraina yaitu Mayor Jenderal Viktor Yagun pun membongkar data jumlah pasukan Belarus yang akan dikerahkan ke Ukraina, yang katanya sudah menyiagakan sekitar 10.000 hingga 15.000 personel yang sewaktu-waktu bisa menerobos perbatasan kedua negara, bos. Lebih lanjut ia pun menjelaskan bahwa 5.000 personel disiapkan dalam formasi awal serangan ke Ukraina. Sementara itu 10.000 prajurit lainnya akan berperan sebagai pasukan cadangan. Dengan jumlah tersebut, Yagun meyakini bahwa militer Belarus akan mengerahkan pasukannya ke Ukraina dalam 3 gelombang. Nah, seperti yang kita ketahui bersama, negara Belarus adalah salah satu negara sekutu Rusia, bos. Belarus pun juga merupakan satu dari 6 anggota Organisasi Traktat Keamanan Bersama CSTO yang dibentuk oleh Rusia pada tanggal 14 Februari 1992 silam, di mana anggota Fakta Pertahanan ini pun terdiri dari Rusia, Armenia, Belarus, Kazakhstan, Kirgistan, dan Tajikistan. Nah, jadi bagaimana menurut kalian tentang 15.000 pasukan Belarus yang siap menggempur Ukraina kapan saja ini? Silahkan kalian cocor bacor di kolom komentar. Akhir kata seperti biasa admin ucapkan, tetaplah kalian barbar dan jangan santuy terus. Tim Indonesia maju, salam Indomax, Indo Magazines.